di atas permukaan, akar sendiri itu dapat merubah struktur bangunan. Jadi intinya Gunung Padang ini sendiri menurut tim riset salah satu peninggalan pada zaman peradaban megalitikum, yaitu yang berbentuk punden berundak. Yang dimaksud punden berundak itu satu bangunan yang berbentuk berteras. Ini Gunung Padang ini sendiri terdiri dari 5 terasan. Yang pertama teras ke-1 yang posisi kita sekarang, kedua, 3, 4, yang terakhir 5 itu yang masih di atas. Sedangkan untuk Gunung Padang ini sendiri pernah dibor kedalaman sampai kedalaman 30 meter. Tujuan pemboran sendiri pertama kita lihat struktur bangunan yang ada di bawahnya. Yang keduanya untuk mengambil sampel dating karbon yang di lab. Kebetulan untuk penyekalaan lab skala internasional waktu itu dilakukan di Miami dan Florida. Usia yang didapatkan dari Gunung Padang ini sendiri diantaranya di lapisan pertama dia punya umur 2.500 tahun sebelum Masehi. Di lapisan kedua 7.000 tahun sebelum Masehi. Di lapisan ketiga pra 10.000, jatuhnya 11 sampai 25.000 tahun sebelum Masehi. Lapisan keempatnya lava, lapisan kelimanya tufa vulkanik. Karena jenis batuan yang ada di Gunung Padang ini sendiri terbentuk secara alamiah pada awalnya, berasal dari lehan magma. Jadi yang diperkira pernah aktif itu ya di bawah Gunung Padang ini sendiri. Ini leher ilustrasi lavanya, dia mengendap di sini dan melakukan pembekuan batuan yang ada di seperti yang kita lihat seperti ini. Ini jenis batuannya andesit pyroxene. Jadi andesit pyroxene satu jenis batuan yang mengandung unsur logam yang sangat tinggi, seperti itu. Nah, manfaat bagian-bagian yang ada di Gunung Padang ini digunakan sebagai salah satu tempat untuk pemujaannya pada waktu itu. Karena sejauh ini kita mengikuti riset dan penelitian, kita nggak dapat petunjuk Gunung Padang ini sendiri digunakan sebagai pemakaman atau pemukiman. Kalau misalnya ini digunakan sebagai pemakaman, kita harus ketemukan tulang belulangnya. Terus kita juga nggak dapat petunjuk Gunung Padang ini sendiri digunakan sebagai pemukiman karena kita nggak ketemukan sejenis alat musik, alat itu ya, alat berburu, alat masak. Kita nggak ketemukan di sini. Yang pastinya di megalitikum tuh dia udah modern ya, udah menetap di suatu daerah. Udah menetap. Dan biasanya dia bertempat tinggal di bantaran sungai dan di guha. Cuman kita belum ketemukan mereka dulu bertempat tinggal di mana, karena kita nggak ketemukan guha dan aliran-aliran sungai yang pernah mereka manfaatkan seperti itu. Nah, terbentuk batuan yang ada di Gunung Padang pada awalnya seperti ini. Ini selelehan magma dia yang keluar mulai dari sini, melakukan penyuhuan dan pembekuan di sini. Proses pembekuan batuannya seperti ini. Ini kolom larujil basal ya. Seiring dengan penekanan penyuhuan, dia akan memisahkan diri dari kelompoknya dari sini. Lalu ditambang sama masyarakat tempo dahulu, dan penambangan pertama digunakan itu di kisaran 11 sampai 25.000 tahun sebelum Masehi yang tadi. Karena posisinya yang ada di sini. Mereka membangun dari bawah dulu. Gambar yang hijau 11 sampai 25. Berikutnya tengah-tengahnya 7.000 dan yang di terakhir 2.500 tahun sebelum Masehi. Nah, untuk sementara Gunung Padang ini sendiri yang baru kebuka ini baru 4.000 meter persegi. Baru puncaknya aja. Sedangkan yang ditetapkan sebagai zona inti ini luasnya 29,1 hektar. Karena untuk Gunung Padang ini sendiri dilingkari atau dikelilingi sama sungai. Di antaranya sebelah timurnya Sungai Cikuta, utara Sungai Cikuta, timurnya Sungai Cimanggu, dan sebelah baratnya Sungai Cipangulaan. Nah, ini yang memisahkan batuan situs dengan batuan alam biasa. Jadi kalau dari satu bukit atau satu gunung ini isi batuannya berbentuk persegi panjang seperti ini. Yang dimaksud yaitu jenis batuan andesit pyroxene. Contoh bukti ini kita ada galian ekskavasi di lereng sebelah timur. Ini sampai radius 57 meter di bawah yang masih di semak belukar. Jadi posisi batuan seperti ini. Kalau di atas, karena ini sudah digunakan sebagai lahan pertanian sama masyarakat dan pemukiman, otomatis batuan yang ada di atas permukaannya udah agak berantakan. Yang kedua yang dikatakan tadi, faktor dari akar sendiri ini dapat merubah struktur. Tapi kalau kita lihat di kedalaman 3 meter ini udah gak ada tanah lagi. Ini merupakan susunan balokan batuan yang kompak, pasif, dan searah. Yang memang disusun gitu ya sama masyarakat. Iya, waktu zaman itu. Iya. Jadi kalau kita perhatikan susunan mereka masih sangat bagus dan sangat mengunci ya, tersusun gitu. Ya, seperti itu. Nggak mungkin terbentuk sendiri karena potongan-potongannya pun rapi gitu. Ya. Yang keduanya persis kayak masyarakat modern sekarang memasang batu bata ya. Jadi saling mengikat, saling mengunci kayak puzzle gitu. Iya. Candi pun kan juga seperti itu kan. Benar, ada kunci-kuncian. Dan yang berikutnya Gunung Padang ini sendiri ini orientasinya ke arah Gede Pangrango. Kalau posisi cuaca lagi bagus, Gunung Gede Pangrango persis ada di sebelah barat kita. Karena yang jadi catatan, setiap situs cagar budaya dia akan berorientasi ke arah gunung yang lebih tinggi daripada gunung yang mereka bangun. Contoh kecil Borobudur, dia orientasinya ke arah Merapi. Nah, Gunung Padang ini sendiri dia orientasinya ke Gede Pangrango.
Nah ini tadi sekilas untuk mengenal Gunung Padang. Yang dikatakan jalur sesar Cimandir ini yang potensi gempa dan bencananya sangat dahsyat. Yang keduanya kuateri vulkaniknya ini sangat itu padat. Kalau Jakarta hanya dulu yang pernah aktif itu ya diantaranya Krakatau ya. Tapi kalau kita lihat deretan tengah, Gede Pangrango sampai Bandung ini merupakan gunung-gunung yang pernah aktif, meliputi Gunung Padang ini sendiri. Gunung api. Gunung api purba. Dan kalau kita perhatikan dinding kaldera yang ada di sini itu sangat menunjang sekali. Di antaranya kalau orang mengatakan Gunung Padang itu dihapus sama 5 bukit yang ada di sekitarnya. Di antaranya gunung ini bukan gunung ya, pasir Malang ya. Bukit ya, lebih ke bukit yang di depannya Gunung Batu yang sebut baratnya ada Gunung Karuhun, belakangnya ada Emped dan Gunung Malati. Nah, itu bagian-bagian yang menunjang dalam kegiatan ritual mereka di zaman dahulunya seperti itu. Nah, jadi intinya kalau kita lihat dari perbedaan umur ini sendiri berdasarkan kedalaman, berarti Gunung Padang ini dibuat dari lebih awal gitu. Karena kalau kita perbandingkan dengan peradaban berikutnya seperti piramida dan candi itu udah generasi keberikutnya ya, seperti itu. Nah, kalaupun dendrak yang ada di Gunung Padang sini merupakan berdasarkan dating karbon yang dilep salah satu bangunan yang tertua yang ada di Nusantara ini. Kita bisa bayangkan nenek moyang kita zaman dahulu, teknologi mereka udah sangat luar biasa. Yang lebih menonjol kita ambil hikmahnya dari Gunung Padang ini sendiri, budaya gotong royongnya. Lantaran mustahil ya Gunung Padang segini gedenya dibangun oleh seseorang. Nggak mungkin. Justru budaya gotong royong mereka udah sangat bagus di situ. Ada unsur makhluk lain? Kita nggak sampai ke situ ya. Kita logis aja gitu ya. Kita nggak bisa jelaskan kajian secara ilmiahnya. Zaman apa nggak? Saya kan feedback ke Candi Roro Jonggrang aja gitu. Itu mungkin lebih ke ada legenda. cerita rakyatnya kan seperti ada itu. Populernya ada sih sebenarnya. Nah, kalau cerita masyarakatnya sendiri, batuan yang ada di Gunung Padang ini sendiri, konon ceritanya bukan diambil dari bawah Gunung Padang ini sendiri. Karena di sini ada beberapa nama kampung yang ada kaitannya dengan Gunung Padang. Di antaranya ada Kampung Batu, Ciukir, Empang, baru Gunung Padang ya. Nah, cerita masyarakatnya, batu yang ada di Gunung Padang ini sendiri diambil dari Gunung Batu. Dan konon ceritanya itu di Ukir yang dinamakan Kampung Ciukir. Dan bukti nyatanya sampai sekarang serpihan dan sisa-sisa batu yang berbentuk persegi panjang ini sebenarnya masih ada ya. Kampung Ciukir. Nah, karena ini salah satu tempat yang disakralkan zaman dahulunya, jadi si batu sebelum datang dibawa ke Gunung Padang, mereka dicuci dulu di Empang, baru dibawa ke Gunung Padang. Seperti itu cerita masyarakat. Iya. Dan yang pastinya karena yang dikatakan tadi ini dulunya difungsikan sebagai tempat kegiatan peribadahannya, jadi setiap teras dia mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing. Itu berdasarkan kita lihat di antaranya di situ ada salah satu batu yang bisa mengeluarkan suara ya. Pertama, batu tersebut bisa mengeluarkan suara karena jenis batuannya andesit rocksin. Andesit rocksin satu jenis batuan yang mengandung unsur logam yang sangat tinggi. Nah, cuman kebetulan mungkin itu salah satu batu dulunya yang digunakan untuk mengiringi kegiatan ritual mereka. Karena kalau kita lihat di peradaban Hindu dan Buddha, ritual mereka diiringi sama lonceng. Terus di Muslim sendiri, tanpa kita sadari untuk memasuki waktu sholat ada pukulan kokol dan bedug ya. Nah, itu sebenarnya bagian dari kebudayaan dari kebudayaan. Nah, selanjutnya di masih teras 1 ada yang disebut Gunung Masigit ya. Kata Masigit itu salah satu tempat yang disucikan, bukan artian masjid ya sebenarnya. Itu diambil dari itu aja sih sebenarnya, nama suci dari salah satu agama sih sebenarnya. Di Buddha itu penamannya baru pada saat udah modern-modernan ya. Kan? Kalau di Buddha sendiri masjid ya nyebutnya, bukan masjid sih ya. Nah, selanjutnya kalau di teras 2 kita ada yang disebut masyarakatnya ya sejenis batu kursi dan batu yang menyerupai telapak kaki manusia. Nah, kalau teras 3-nya di situ ada batu reliefan kujang dan telapak kaki harimau atau maung ya orang Sunda disebutnya. Teras 4 sendiri ada batu kanuragan, batu yang suka diangkat-angkat atau batu pengujian. Kalau teras 5 ada batu singgasana. Nah, itu bagian-bagian yang mereka manfaatkan tempo dahulu untuk kegiatan ritual yang ada di Gunung Padang seperti itu. Kalau dilihat filosofinya nggak jauh-jauh beda sama candi sih ya sebenarnya. Kayak Candi Borobudur tuh kan bawahnya tuh ya sebenarnya sih level spiritual gitu ya. Level bawah, level menengah gitu sampai level yang udah terakhir mendekati nirwana ya kalau candi. Karena yang jadi contoh setiap situs tuh dia akan apa yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi seolah-olah posisi situs atau candi itu sendiri biasanya itu di atas ketinggian ya sebenarnya. Karena seolah-olah dalam kegiatan itu atau berdoa mereka itu
dekat dengan yang menciptakan kita. Yang keduanya, energi alam yang ada di sekitar itu mendukung sekali dalam kegiatan ibadah. Siapa? Maaf tadi. Saya Jena. Jena. Iya. Jena. Berarti kalau kita mau feedback ke belakang itu, kalau dibilang itu kan zaman nenek, ibaratnya nenek moyang kita ya, Nusantara ya, Jena ya. Udah ada sebelum zamannya Firaun, udah ada sebelum zamannya Hindu dan Buddha. Zamannya Hindu Buddha juga. Berarti kan udah benar-benar dari budaya awalnya di sini gitu. Dan kalau dibilang dulu nenek moyang kita animisme dinamisme, sebenarnya nggak ini juga ya, nggak sinkron juga ya, karena kan mereka juga tetap yang paling atas. Yang menciptakan sang holik sendiri. Sang holik, iya kan? Mengabdinya pada tingkatan ke atas adalah yang terdekat gitu ya. Sebenarnya pada intinya mereka tuh sama ya. Kalau kita lihat pandang dari salah satu unsur budaya dan agama sendiri, sama, mereka beranggapan leluhur mereka dulu pernah membantu Gunung Padang sendiri untuk kegiatan-kegiatan pertemuan atau pengukuhan atau tempat peribadahannya gitu. Makanya sampai saat ini kita yang ada di Gunung Padang nggak pernah bisa batasi orang yang datang ke Gunung Padang itu mau agama apa, kebudayaan apa, silakan aja selama tidak merusak dengan peninggalan cagar budaya sendiri. Karena kan udah jadi cagar budaya, artinya udah jadi ilmu buat seluruh warga, seluruh umat ya. Seperti itu. Benar. Justru kebersamaan terlihat di sini karena di bulan-bulan tertentu kita banyak kedatangan tamu-tamu kita yang dari Bali, Hindu dan Buddha, terus teman-teman kita yang dari Vietnam juga banyak yang kesini. Gitu. Muslim sendiri banyak, umat Kristiani juga banyak. Ya pada akhirnya justru kebinekaan kita lihat di sini ya. Setelah mereka melakukan kegiatan ibadah dengan caranya masing-masing, kepercayaan masing-masing, setelah itu sharing gitu. Intinya sama ke situ-situ juga sih sebenarnya. Itulah yang sangat menarik di sini. Luar biasa. Oke, Adek, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Apa namanya, berarti tadi kan Ajena bilang luasnya itu kan 29. Ini baru puncak. Iya, baru puncak. Artinya bakal ada eksplorasi lagi di sekitar Gunung Padang ini dalam jangka panjang. Iya, karena kalau kita lihat dari dasar yang tadi penyebaran batuan yang ada di kawasan 29,1 hektar ini yang benar-benar harus ditampakkan ya untuk kedepannya. Nah, tapi sementara ini pemerintah sendiri berkendala ini harus pembebasan lahan dan pemukiman dulu. Tapi sebagian tanah emang udah dibebaskan, diantaranya dibebaskan sama bantuan pusat, provinsi dan Pemda Cianjur juga. Dari gitu. UNESCO gitu segala belum masuk. Mungkin harus ada kriteria atau persyaratan tertentu ya yang kita bisa kerjasama dengan pemerintah Indonesia sendiri. Tapi ada program ke sana ke arah sana. Sebenarnya di zaman Pak SBY sempat booming ya, terdengar UNESCO sendiri sampai mau turunkan anggaran 14 triliun ya untuk pembebasan dan penelitian. Tapi mungkin ya persyaratan tertentu belum memenuhi syarat kayaknya seperti itu. Ya mudah-mudahan bakal luar biasa. Kalau kita nampak 29 hektar ini merupakan salah satu di Borobudur nggak ada apa-apa, cuma 2 hektar ya. Itu 6 kali lipat mah ini ya dari Gunung Padang ini sendiri. Ya mudah-mudahan ini jadi salah satu ikon untuk Indonesia sendiri sih untuk kedepannya seperti itu. Mudah-mudahan jadi kebanggaan untuk dikembangkan berikutnya. Saya mau penasaran juga gitu. Nggak cuma lihat di situ apa sih ini batu gitu. Siapa yang motong-motong gitu. Gitu ya. Kalau menurut cerita itu ini yang motong tuh memang warga, maksudnya masyarakat pada zaman nenek moyang kita itu apa memang membuat belum tahu juga gitu. Belum tahu pasti apa juga ya. Belum apa maksudnya penelitian belum ada yang menyocokmologinya gitu sama cerita rakyat atau apa gitu. Kayaknya yang itu yang sangat apa ya, kita agak jauh pendapat si masyarakat sama kajian secara ilmiahnya. Kalau yang katakan tadi kajian secara ilmiah jadi terbentuk secara alamiah berasal dari lelehan magma, lalu dipengaruhi sama penekanan penyuhan terbentuklah batuan seperti ini. Terpecah sendiri gitu. Sering dapat perkembangan penyuhan lalu akan memisahkan diri dari kelompoknya gitu. Sedangkan cerita masyarakat sendiri populernya itu kan benar-benar dipahat. Nah jadi kita bisa bayangkannya gini, zaman dulu emang udah ada zaman batu kan, otomatis alat yang mereka gunakan batu semua gitu. Tapi dia udah bisa membentuk
Tan bisa begini halusnya. Betul. Menurut logika yang alat-alat yang bisa digunakan untuk membentuk batuan seperti ini yang berbentuk halus, diantaranya laser dan air ya kalau untuk ukuran modern sekarang. Itu gambarkannya apakah zaman dulu emang udah ada laser dan itu? Atau dengan logam tertentu juga. Tapi di zaman batu belum ada logam, belum ada logam zaman batu itu. Zaman besi, zaman perunggu gitu belum masuk ya. Belum ya, maksudnya belum nggak sejaman dengan iya. Jadi zaman batu itu menurut ya informasi sejarah yang kita dapatkan waktu sekolah. Tapi kalau memang dalam penelitian itu memang benar-benar ini hasil penelitian bahwa batu-batuan ini udah lebih dari sebelum zaman Fir'aun itu. Iya, kajian si peneliti gitu. Nggak mungkin meleset. Karena waktu penyekalan dan skala internasional waktu itu dilakukan di Miami dan Florida ya. Kebetulan si tim peneliti yang ada di luar negeri sendiri mereka mengakui ternyata peradaban Nusantara itu lebih maju dibanding suku Maya dan Inka. Gitu sebenarnya. Lebih dulu ya. Lebih ada dulu dan lebih maju. Lebih maju. Dilihat dengan bukti nyata peninggalan-peninggalan yang ada di Gunung Padang seperti ini. Karena dia udah bisa membuat atau membangun Gunung Padang ini umurnya ribuan tahun ke belakang seperti itu. Padahal kalau kita lihat mereka hanya sejenis dipasak dan ditumpuk aja seperti itu. Nggak ada tuh yang semen-semen pasir kayak Candi Borobudur gitu. Kita nggak ketemukan belum di sini. Ketemu ya? Iya. Terus konon saya lihat di internet itu ada penemuan koin. Oh, itu waktu di akhir penelitian 2014 kemarin ya. Koin logam, sejenis koin. Tapi koin sendiri sih sebenarnya kategorinya nggak masuk di zaman batu ya. Iya. Karena logam sendiri itu kan zaman logam, beda-beda zaman. Udah ada logam, maksudnya udah ada koin, udah ada logam, dan itu tulisannya Arab atau waktu itu nggak jelas tulisannya. Nggak jelas. Cuman di lab aja si koin tersebut ternyata lebih jauh bahkan sampai jutaan tahun ke belakangnya. Ya? Jadi itu bukan kalau yang beredar kan koin itu koin lapas apa namanya? La ilaha illallah gitu. Kita ya yang mengasumsikan arah sana ada ya. Cuman kita di situ jadi kurang belum pemahaman kita nggak sampai ke situ lah gitu. Karena harusnya waktu di pemboran kan itu dapat di hasil galian pemboran ya. Harusnya kalau misalnya si koin tersebut kena pemboran harusnya rusak. Iya. Sedangkan koin tersebut di luar pipa dan bentuknya masih utuh, kita masih tanda tanya besar ya di situ. Mungkin kita lebih menggambarkan karena benda-benda seperti koin atau logam yang lainnya biasanya itu digunakan untuk salah satu persembahan sih kebanyakan. Gitu. Karena kalau kita lihat dari berbagai aliran budaya atau biasanya dia ritual nyebar koin. Biasa suka seperti itu. Iya, itu bagian-bagian dari kebudayaan sih sebenarnya. Oke. Mungkin ya udah zaman-zaman yang kesini, ini waktu dulu masih dipakai juga gitu ya. Yang kedua itu udah zaman yang kesini gitu. Yang keduanya karena ini merupakan salah satu jalur yang digunakan untuk berniaga ya zaman dahulu. Karena di sini kalau kita lihat ada perkebunan teh dan pertambangan. Di sini ada Antam ya. Itu peninggalan Belanda semua sih sebenarnya. Nggak tahu. Ya diperkirakan dari dulu emang udah dimanfaatkan juga gitu. Udah ada yang mengeksplor ini gitu. Iya, bahkan kalau kita lihat di salah satu itu hasil penelitian yang ada di Museum Belanda itu ada sekilas tentang Gunung Padang sebenarnya yang dilaporkan sama NJ Krum dulu itu. Tapi nggak terlalu menyebar luas. Karena memang kan buku sejarah-sejarah mengenai Indonesia itu kan itu ada satu perpustakaan di Belanda konon yang memang belum boleh diungkap iya konon gitu. Mungkin di Belanda sendiri bukan nggak tertarik dengan peninggalan cagar budaya ya, tapi dia lebih cenderung ke rempah-rempah dulu ya, yang ada di kita itu sebenarnya. Betul. Tapi mereka juga mengakui kalau misalnya ada salah satu catatan yang emang dibawa ke Museum Belanda juga gitu. Ternyata emang peradaban yang ada di kita tuh sangat ragam dan yang tentunya sangat bagus. Luar biasa ya. Oke, ini sih kayaknya sangat menarik gitu. Kalau buat cerita generasi kita gitu ya, anak cucu kita maksudnya saya kalau ngeliat di internet tuh
kurang di apalagi di media gitu ya, di media mainstream juga takut bumbunya terlalu itu ya dan kurang booming gitu. Padahal kalau saya lihat, ini luar biasa loh kalau maksudnya dikembangin, artinya sejarah akar sejarah dari nenek moyang kita ini tuh benar-benar ini loh dari titik nolnya gitu ya. Benar. Karena kalau kita perhatikan budaya gotong royong dari situ udah sangat bagus sekali. Itu ternyata kelebihan dari leluhur kita. Zamannya berarti kerajaan Kandis ya? Bukan apa ya? Pertama tuh saya lupa. Kalau yang ada di Jawa Barat Galuh ya. Oh, kerajaan Galuh ya. Tapi Galuh sendiri kan cuma 800 tahun sebelum Masehi. Sebelumnya iya. Kalau ini kan ribuan tahun ke belakang. Mungkin baru kepercayaan. Tapi itu yang dikatakan kepercayaan itu sendiri. Kalau kepercayaan lebih cenderung dia memuja terhadap roh leluhur. Iya. Tapi ini kan simbolik gitu. Apa yang terakhir tadi? Di Batu Singgasana ya. Singgasana. Di Teras 5 ya. Teras 5 itu ya. Prosesnya di sini. Kalau saya tadi lewat belakang itu ngelewatin. Enggak, harus naik lagi. Naik lagi ke atas. Oh, naik lagi ke atas. Oh, tadi naik motor dari belakang. Tadi naik motor dari belakang, seru. Off-road juga. Lumayan tapi seru tahu. Di sini kalau tangganya berapa itu? Ini kita ada 2 tangga ya, tapi untuk tangga yang aslinya panjangnya 175 meter. Jumlah anak tangganya? Jumlah anak tangganya yang ini 385. Ini yang warna hijau ya jadinya. Ini dari yang tangga bawah ini berarti udah selesai. Karena kan tadi Bapak mungkin parkir mobil di sini. Lewat kampung ke sini ada sekolahan. Naik Bapak ngambil kalau dari bawah ngambil kiri. Jadi ke sini ojek tuh dia gambar yang gitu. Jadi keluar naik sini. jadi ketemu di sini. Padahal kalau kita jalan di sini ada tiketingnya di sini. Dia naik tangga ke sini. Ada tangga beton yang ini ke sini. Yang ini 300 meter, yang ini 175. Tapi ini nanti dalam lagi masa penelitian lagi ya. Maksudnya sekarang pembebasan lahan dulu. Pembebasan dulu terus baru penelitian. Iya, ya supaya mungkin kedepannya dalam kegiatan dan riset dan penelitian nggak mengganggu terhadap masyarakat, kearifan masyarakat lokal yang ada di situ. Tapi udah jadi cagar budaya di bawah Provinsi Jawa Barat ya? Levelnya udah nasional. Iya, ini di Balai Pelestarian Cagar Budaya BP3 Serang Banten. Karena Jawa Barat sendiri belum punya balai pelestarian. Di antaranya Banten sendiri dia membawahi 4 provinsi. Di antaranya Lampung, DKI, Jawa Barat dan Banten sendiri untuk balai pelestarian. Ini buka sampai jam berapa? Kita sebenarnya 24 jam, cuman kalau untuk kunjungan wisata sampai 4:30 ya. Karena selain digunakan untuk kunjungan wisata pada malam hari, banyak yang digunakan untuk wisata religi ya. Ada di berbagai agama dan budaya seperti ya. Itu ya. Masih diaktifkan ya berarti. Iya, seperti itu. Baca ritual. Bisa melihat apa namanya? Sunda Wiwitan. Bukan? Yang dikatakan saya tadi nggak bisa batasi. Nggak bisa batasi. Iya. Pokoknya apapun aliran kepercayaannya, ada keagamaan. Benar. Dia mau selama tidak merusak dengan peninggalan cagar budaya, silakan kita jaga sama-sama gitu. Ya. Seperti itu. Oke. Baik Kak, mungkin ada lagi Abang mau ada yang tanya buat sekolah? Ya mungkin hanya itu yang bisa Jena sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Jena hanya menyampaikan apa yang dihasilkan dari riset 2011 sampai 2015 kemarin sama tim peneliti, tim riset mandiri. Untuk website resminya udah ada belum sih untuk khusus kajian? Belum ada ya? Belum, karena yang melakukan riset itu berbagai disiplin ilmu ya di situ. Jadi arkeolog terlibat, filolog terlibat, astronomi terlibat, masih punya asumsi atau pandangan ya masih. Mungkin harus ya masukkan aja sih ya. Karena ini kalau menurut ya kita dan teman-teman juga ini sesuatu yang luar biasa gitu buat apa namanya rasa membangkitkan jiwa nasionalisme kita gitu ya. Benar. Artinya cuman kan masalahnya belum di publishnya tuh belum yang benar-benar komprehensif gitu. Benar. Tapi kalau ada masukan benar-benar dibikin kayak konsorsium gitu ya, satu pintu terus ada memang informasi yang satu pintu gitu ya. Atau di Kemenpar nggak masuk juga ya?
Mungkin sekarang lebih ke pemetaan wilayah juga sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan arah kedepannya setelah mempersatukan hasil risetnya sendiri masuk ke Humas Kemenpar gitu kan maksudnya. Jadi dari situ orang bisa mengakses situs resminya gitu. Maksudnya, ya resminya kan pasti dari bidang pariwisata nasional atau daerah sendiri kan. Juga, pendidikan saya belum nyari karena saya dapatnya cuma dari ya website pribadi orang aja gitu kan. Yang ya kayak gini nanti saya juga kan akan ikut-ikutan aja gitu, buat mempublikasi di blog masih ada kayaknya di blognya Andi Arif ya. Andi Arif ya, yang nulis buku hasil riset itu 2011 sampai 2015 Gunung Padang. Bisa dilihat di blog. Ada yang dia ngeluarin buku apa tuh Indonesia apa namanya benua Atlantis. Oh gitu. Ya dia ngeluarin buku itu gitu kemarin launching. Saya juga dibaca-baca lihat arahnya dari situ. Terus apa dari buku-buku apa tuh namanya Arioso Santos gitu kan. Jadi sangkut pautnya ini sangkut pautnya dengan benua Atlantis yang hilang itu ya. Jadi kita semua jadi penasaran gitu kan. Gimana sih tuh kayaknya deket banget tuh kita kan masih di Depok gitu kan. Masih Jawa Barat aja masa nggak mau ke sana gitu. Ceritanya gitu sih ya. Ya inilah yang dinamakan harta karun yang terpendam ini, ilmu pengetahuan yang belum kita gali. Bener. Ilmu pengetahuan kan bagian dari harta karun yang itu intinya. Yang kita jangan booming ke masalah itu ya. Justru ini lebih dari emas sih sebenarnya kalau kita bisa petik hikmah dan pengalaman yang kita ada di lapangan seperti ini. Siap. Oke, Ajena terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan bisa berkembang juga. Amin. Jadi apa namanya? Wisatawannya juga nggak cuma lokal gitu ya. Tapi sejauh ini wisatawan mancanegara udah banyak. Kita rata-rata pengunjung tuh